pagi Bu Yunifar, nama saya Vinka Natalia Christian dengan NIM 23018475594 akan menjelaskan cara pengerjaan saya dalam menjawab soal-soal UTS yang Ibu berikan. Untuk soal nomor 1 terdapat 2 poin. Nah, untuk poin A yaitu ditanya mengenai keuntungan dari penjualan bawang putih. Untuk mencari keuntungan penjualan bawang putih perlu dilakukannya pencarian EX. EX merupakan pencarian yaitu dengan mengalihkan keuntungan yang ada di tabel pada soal dikali dengan peluang yang juga ada di tabel pada soal, kemudian dijumlahkan. Nah, hasil dari tersebut akan dalam bentuk rupiah. Pada jawaban UTS saya dihasilkan Rp101.000. Kemudian untuk menjawab soal poin B, yaitu ditanya total keuntungan seluruh penjualan bawang putih. Nah, pada soal diketahui bahwa pada saat itu penjual memiliki 2 ton bawang putih, setara dengan 20 kuintal. Nah, untuk mencari keuntungan seluruhnya, yaitu 20 kuintal, perlu dikalikan EX dengan 20 kuintal tersebut, sehingga menjadi Rp101.000 dikali dengan 20 kuintal, dan menghasilkan jawaban Rp2.020.000. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, yaitu perlu dicari apa yang diketahui di dalam soal. Nah, di dalam soal diketahui yaitu N sama dengan 20 dan P sama dengan 5% atau dalam desimal 0,05. Nah, di dalam soal nomor 2 ini terdapat 4 poin pertanyaan. Poin yang A yaitu jika tidak terdapat botol red wine yang kadar alkoholnya di atas 20%, maka dapat dimisahkan dengan X sama dengan 0. Nah, poin B yaitu jika terdapat 1 botol red wine yang kadar alkoholnya di atas 20%, maka dapat dimisahkan dengan X sama dengan 1. Nah, pada poin C terdapat 5 botol red wine yang kadar alkoholnya di atas 20%, maka dapat dimisahkan dengan X sama dengan 5. Nah, pada poin D yaitu jika paling sedikit 1 botol red wine yang kadar alkoholnya di atas 20%, maka dapat dimisahkan dengan X lebih besar sama dengan 1. Nah, ketika sudah diketahui apa yang diketahui di soal yaitu berupa N dan P-nya dan juga diketahui pemisahan-pemisahan dari setiap pertanyaan, maka dapat langsung masuk ke rumus PX. Nah, di dalam UTS yang saya kerjakan, rumus PX-nya yaitu seperti N faktorial per X faktorial dalam kurung N min X tutup kurung faktorial dikali P pangkat X dikali 1 min P tutup kurung pangkat N min X. Nah, pada soal nomor 3 yang merupakan distribusi normal terdapat 3 pertanyaan, yaitu terbagi menjadi 3 poin. Poin A, B, dan C. Nah, pada poin A diminta jika panjangnya lebih dari 5 inci, maka dapat dimisahkan dengan X lebih besar dari 5. Kemudian, pada poin B itu diminta panjangnya kurang dari 4 inci, sehingga dapat dimisahkan dengan X lebih kecil dari 4. Kemudian, pada poin C diminta panjangnya berkisar antara 4,40 sampai dengan 4,60, sehingga dapat ditulis 4,40 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4,60. Nah, kemudian setelah diketahui pemisahannya, dapat dicari apa yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal diketahui mu-nya sebesar 4,54 dan juga Tu-nya sebesar 0,25. Nah, setelah diketahui kemudian dibuat diagram. Nah, karena pada poin pertama yaitu poin A X-nya lebih besar dari 5, maka diarsir pada bagian kanan karena menunjukkan lebih besar dari mu-nya yaitu 4,54. Karena mu-nya di situ yaitu 4,54 sebagai patokan di tengah-tengah titik tengahnya gitu. Kemudian pada poin kedua yaitu poin B, karena kurang dari 4, maka posisi arsirannya berada di sebelah kiri dari si mu-nya itu yang menjadi patokan di tengah-tengah.
pada poin C itu karena di X itu berada di antara 4,40 dan 4,60, maka hasilnya di bagian tengah-tengah. Nah, kemudian setelah diketahui pemisalannya, diketahui apa yang diketahui di soal, mu-nya, tu-nya, terus sudah digambar diagramnya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Z. Rumus Z-nya yang saya pakai dalam menjawab soal UTS ini yaitu X min mu per tu. Nah, dimasukkan rumus Z ya, kemudian setelah didapatkan hasil dari Z-nya itu, kemudian dicari pada tabel Z. Nah, setelah dicari di dalam tabel Z, ditemukan angka. Nah, kemudian angka tersebut digunakan untuk mencari luasnya dengan 0,5 yang merupakan tetapan dikurang dengan angka yang sudah didapatkan dari tabel Z tersebut. Itu berlaku untuk poin 1 dan poin 2. Kemudian khusus untuk poin 3 berbeda caranya karena X-nya kan berada di antara kedua angka ini, 4,40 sama 4,60. Makanya caranya juga berbeda, yaitu dengan pertama-tama mencari Z1 dengan X-nya 4,40 dan kalau Z2-nya X-nya 4,60. Nah, setelah didapatkan sama juga masing-masing dari Z1 Z2 itu dicari hasilnya dalam tabel Z. Nah, setelah ditemukan baru keduanya dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan itulah luasnya. Nah, karena pada soal diminta dalam bentuk persentase, maka dikalikan 100 sehingga semua hasil dalam jawaban soal ujian saya semuanya dalam bentuk persen. Untuk mengerjakan soal nomor 4, perlu mencari rata-ratanya terlebih dahulu dari angka-angka yang sudah disediakan pada soal. Kemudian, setelah mencari rata-ratanya, baru mencari apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, tadi X barnya kan sama dengan 22. Kemudian pada soal dinyatakan N sama dengan 10, alfa sama dengan 0,05, dan juga mu-nya sama dengan 40. Kemudian setelah diketahui baru mencari to-nya. Nah, to-nya itu dengan menggunakan rumus akar dari ada buka kurung X min X bar atau rata-rata, X rata-rata ditutup kurung, kemudian A kuadrat per N. Nah, setelah diketahui hasil dari to-nya, baru dia tuh dimasukin ke rumus uji T. Kenapa menggunakan uji T? Kenapa nggak menggunakan uji Z? Nah, karena N-nya sendiri itu kurang dari 30. Seperti pada soal, N-nya diketahui sama dengan 10. Nah, sehingga menggunakan uji T. Uji T pada UTS kali ini saya menggunakan rumus X min mu per tu dibagi akar dari N. Nah, setelah itu didapatkan pada jawaban ujian saya itu minus 9. Nah, setelah didapatkan minus 9, baru deh dibentuk diagram seperti ini. Tapi nggak langsung seperti ini. Nah, jadi dibentuk diagram dulu, baru dibentuk garis batasnya seperti ini. Kemudian minus 2,3 dan plus 2,3. Nah, dari mana sih asalnya minus 2,3 sama plus 2,3-nya itu? Itu dari tabel T. Nah, pertamanya itu cari N min 1 dulu. Jadi 10 min 1 yaitu sama dengan 9. Kemudian alfanya diketahui 0,05. Nah, baru dicari dalam tabel T, diuji dua pihak, karena kali ini kita menguji dua pihak, antara hipotesis awalnya itu benar atau hipotesis awalnya itu salah. Nah, kemudian didapatkan deh tuh 2,3-nya ini dari tabel T-nya itu dijadikan pembatas, ini min dan ini plus. Nah, kemudian tadi kan sudah dilakukan perhitungan uji T. Nah, didapatkan minus 0,9, didapatkan minus 9. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam diagram ini. Berarti berada di sebelah sini kan. Nah, seperti bisa dilihat, diagram terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian sini, di sini, dan sini. Nah, bagian antara ini dan ini itu adalah
ketika hipotesis disetujui, ketika hipotesis ditolak. Nah, sedangkan bagian di sebelah sini jika ini yang diarsir berarti hipotesisnya disetujui, hipotesis awalnya. Nah, karena bagian sini yang diarsir, maka yang hipotesis awalnya tidak disetujui. Jadi intinya vitamin C pada corn soy blend itu tidak sebanyak 40 mg per 100 gram. Terima kasih telah menonton.